Oke teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar tentang cara memenangkan persaingan di YouTube ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa hal penting ya, dalam hal ini saya memberikan 5 gitu ya, 5 hal penting yang teman-teman bisa pakai gitu, gunakan nantinya, optimasi semaksimalnya supaya channel YouTube-nya teman-teman tuh bisa memenangkan persaingan di YouTube. Nah, yang pertama itu adalah, nih teman-teman bisa lihat di sini, SEO YouTube. Nah, di beberapa video saya udah jelaskan juga tentang research keyword gitu ya. Jadi teman-teman bisa cari kata kunci yang berkaitan dengan video Anda. Contohnya Anda membuat tutorial tentang cara membuat website. Nah, itu Anda bisa cari kata kuncinya, misalnya cara membuat website dengan mudah, cara membuat website sederhana gitu. Jadi dan itu sudah ada di video sebelumnya. Jadi ini saya cuma merangkum kembali supaya teman-teman tahu, oh ternyata cuma ada 5 step atau 5 langkah ya yang sangat sederhana di mana teman-teman tuh bisa memenangkan persaingan di YouTube. Termasuk juga nanti videonya itu, tag-nya itu berkaitan dengan punya orang gitu. Jadi sangat-sangat simpel sebenarnya. Yang penting teman-teman tuh mau mengikuti ya. Oke, kemudian yang berikutnya masih SEO YouTube juga gitu ya. Nah, Anda buat video dengan kualitas tuh terbaik. Artinya gini, ingat baik-baik, jangan sampai videonya kabur atau blur. Ya, orang pasti nggak suka. Mereka akan berusaha untuk cari yang lain. Apalagi video-video tutorial, kalau blur, pasti mereka nggak suka. Ya, pasti mereka nggak suka. Oke, berikutnya adalah optimasi metadatanya. Ini juga udah pernah saya jelaskan berkaitan dengan filenya itu ya, file video itu, ya, file videonya itu harus sama ya, sama dengan judul. Ya. Oke, nah ini simple banget sebenarnya. Kemudian promosi video, jadi kita bisa promosikan video kita, lalu manfaatkan YouTube Analytics. Jadi Anda harus baca. Nah, di video sebelumnya itu kita udah mencoba membaca video analitik. Kemudian berikutnya, video dengan kualitas terbaik itu yang seperti apa? Edit sebaik-baiknya. Contohnya video-video saya, teman-teman kalau lihat di channel-channel saya, semua video-video saya itu rata-rata saya edit dengan baik supaya orang nyaman nontonnya. Oke, kemudian ingat baik-baik ini jangan plagiat atau upload produk atau video orang lain. Itu nggak boleh, Anda ngambil video orang lalu Anda upload ulang, itu jatuhnya re-upload ya. Re-upload, nah itu nggak boleh ya, itu Andanya plagiat itu, nanti orangnya bisa marah. Ya, kemudian durasinya jangan terlalu pendek atau jangan terlalu panjang teman-teman. Jadi usahakan, kalau saya sih kurang lebih ya, sekitar 10 menit lah, 9 sampai 10 menit itu udah standar banget sebenarnya. Oke. Lebih pendek misalnya 8 menit oke, 7 menit masih oke, tapi maksimal tuh 9 sampai 10 menit. Jangan lebih panjang dari situ, ya. Kemudian thumbnailnya itu yang menggoda. Nah, menggoda di sini maksudnya kalau bisa ya agak sedikit atraktif gitu ya. Di video sebelumnya juga saya udah contohkan gitu ya. Jadi teman-teman bisa membuat gambar atau desain thumbnail itu yang berusaha untuk ini kayaknya apa sih gitu ya. Contohnya kayak video-video saya yang kemarin itu tentang Shopee misalnya ya, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, itu kan dapat uang sekian gitu kan, dapat uang sekian gitu dari YouTube misalnya seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh yang teman-teman bisa contoh. Buka aja di channel saya ya. Ini teman-teman Anda bisa buka di sini. Kalau Anda buka video saya itu, nah itu dia thumbnailnya itu berusaha untuk kayak mempengaruhi gitu kan. Contohnya ini, komisi affiliate 240 ribuan setiap penjualan. 3 penyebab iklan Shopee boncos gitu ya. Bisnis online tanpa website mati gitu ya. Nah, itu Anda bisa lakukan juga, teman-teman. Oke? Nah, berikutnya. Ini ya, optimasi metadata itu berkaitan dengan kata kunci udah di atas tadi, judulnya teman-teman ya. Agak sedikit clickbait boleh kok, teman-teman, tapi jangan terlalu menipu gitu ya. Kemudian kata kuncinya itu pada deskripsi juga dibuat. Jadi di deskripsinya dibuat, tag juga udah kita pelajarin ya. Hashtag juga sesuai dengan isi video ya. Thumbnail menggoda ini tadi sudah kita ajarkan di sini. Oke. Nah, ini dia optimasi metadatanya. Kemudian tidak clickbait tapi clickbait yang masih ada ukurannya lah gitu ya. Itu masih boleh ya. Oke, kemudian yang keempat, promosikan ke sosial media Anda, boleh Facebook, Twitter, Instagram, komunitas atau grup, boleh buat grup FB gitu ya. Atau WA misalnya, boleh share aja teman-teman. Saya juga sering share, atau Telegram itu boleh. Atau kalau misalnya Anda punya budget, Anda juga boleh mengiklankan. Ya, nggak ada masalah dengan itu. Baru kemudian yang terakhir itu adalah selalu baca data analitik
dari channel kita. Setiap video, jadi kita tahu nih video-video mana aja yang ditonton orang, mana yang menghasilkan, itu kita bisa tahu semua. Baca analitiknya, lihat video sebelumnya, itu udah komplit banget. Jadi secara kesimpulan sebetulnya YouTube itu gampang banget. Cukup dengan 5 strategi ini Anda asal terapkan semua, saya yakin video Anda gampang diketemukan orang dan view-nya bisa meningkat dengan cepat teman-teman. Sip, kalau ada yang kurang jelas teman-teman boleh tanyakan di grup. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.